Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada video yang kedua masih dalam contoh turunan fungsi trigonometri lanjutan untuk menyambung contoh bentuk pertama sebelumnya. Oke. Nah, di contoh bentuk turunan lanjutan fungsi trigonometri yang kedua, sini saya ada 3 contoh soal yang saya sajikan. Yang pertama, fx sama dengan sin 5x. Kemudian yang kedua, x sama dengan cos 2x min 1. Dan yang ketiga adalah P theta sama dengan 3 theta kali cos 2 theta. Nah, mungkin kalau sekedar kita melihat, sekilas kita lihat, mungkin tidak ada perbedaan yang terlalu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita fokuskan lagi, yang membedakan di sini adalah lihat fungsi dalam. Di sini sin 5x, yang biasanya kan hanya cos x, sin x itu, tapi di sini fungsi dalamnya koefisiennya lebih dari 1. Dan di sini juga bahkan yang di contoh nomor 2 koefisiennya si cos 2x min 1 adalah 2x min 1, terdiri dari 2 suku aljabar gitu ya. Dan yang nomor 3 di sini juga bentuk perkalian yang mana masing-masing fungsi dalamnya di sini si cos 2 theta, tidak hanya cos theta. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya. Nah, lihat sini ya. Jawab nomor 1 dulu, kita coba jawab. Kita punya fx sama dengan sin 5x. Kita ingin menurunkan si fx sama dengan sin 5x itu siapa gitu ya. Nah, sekarang caranya adalah kalian lihat terlebih dahulu. Kalian pertama lihat terlebih dahulu fungsi dalamnya ini adalah sebagai satu kesatuan. Ya, lihat fungsi dalamnya sebagai satu kesatuan utuh. Ya, satu kesatuan utuh dulu. Berarti cara menurunkannya itu adalah lihat sini. Maka jika ditanya f aksennya, f aksen x itu sama dengan lihat fungsi trigono secara utuhnya adalah sin. Berarti kan turunannya itu adalah cos. Kan? Nah, lalu si yang kotak merah itu turunkan lagi atau tuliskan ulang, yaitu 5x. Kan? Lalu dikali, ini yang membedakan, dikali dengan turunan dalamnya, yaitu dikali dengan turunan dalamnya, itu turunan daripada 5x itu adalah apa? 5. Sehingga nanti kita punya fx, f aksen x-nya sama dengan apa? 5 kali cos 5 kali cos 5 kali cos 5 kali cos 5x ya. Ini jawabannya. Atau kalau misalkan kalian bingung gitu ya, ya dimisalkan aja. Misalnya gimana? Caranya gini. Misal ya, cara lain. Saya buat fx sama dengan sin 5x. Ya. Saya misalkan P itu adalah sebagai 5x. Kemudian saya cari turunan si P, itu adalah 5 dx kan ya. Nah, oke. Lalu selepas itu ya sudah tinggal saya ubah secara keseluruhan untuk f aksen x sama dengan, atau saya punya fx dulu deh, saya tulis fx-nya dulu. fx-nya sama dengan akan menjadi apa? fx-nya nanti akan menjadi sama dengan sin p. Itu ya. Berarti nanti ketika kita cari turunan pertamanya, x-nya sama dengan cos p kan, cos p kali dp, kali dp. Nah, dp-nya itu siapa? dp-nya adalah 5 dx. Berarti ini sama dengan 5 cos x dx. Ya. Atau yang terhadap diturunkan terhadap x atau sin x kita nggak usah tulis juga nggak masalah gitu kan. Cara lain seperti itu, kan misalkan kan sudah mahir, ya kalian cukup lihat dan pandang si fungsi dalam ini menjadi satu kesatuan itu, sehingga nanti turunkan secara keseluruhan dulu,
ya kan, ikutin semuanya, kemudian lihat dalamnya, baru turunkan lagi seperti itu. Sekarang kita nomor 2 coba kita jawab ya. Oke, nomor 2 kita jawab. Nomor 2, kita punya fungsi fx sama dengan hx. Hx sama dengan cos dalam kurung 2x min 1. Ini juga sama ya tadi saya katakan. Lihat fungsi dalam ini menjadi satu kesatuan dulu. Kan? Dan langkahnya adalah turunkan secara keseluruhan fungsinya, yaitu si fungsi cosnya adalah h aksen ya, h aksen x-nya. H aksen x-nya itu sama dengan apa? H aksen x-nya itu sama dengan turunan daripada fungsi cos itu min sin. Min sin dalam kurung 2x min 1. Ikutin lagi. Nah, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya ini, si 2x min 1. Turunan 2x min 1 adalah apa? 2 terhadap x, ya kan? Karena hanya ada yang mengandung variabel x hanya 2, berarti kita turunkan secara 2x-nya, yaitu 2, gitu kan? Berarti dengan kata lain, si hx-nya itu kita punya, atau h aksen x sama dengan apa? Min 2 sin dalam kurung 2x min 1. Nah, seperti itu jawabannya. Oke, jadi si h aksen x-nya itu adalah itu jawabannya. H aksen x-nya itu adalah min 2 sin 2x min 1. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 3. Kita jawab juga nomor 3. Nah, nomor 3 ini gabungan. Jadi nomor 3 ini fungsinya adalah bentuk fungsinya. Oke. Bentuknya adalah U kali V. U kali V. Berarti nanti turunkan dia secara bentuk U kali V. Berarti nanti kalau misalkan kita punya P theta, ya, fungsi dalam theta sama dengan 3 theta kali cos 2 theta, maka ya sudah kita misalkan si 3 theta ini ada sebagai U dan si cos 2 theta-nya sebagai V. Nanti kita cari turunannya satu-satu, di mana U sama dengan 3 theta, ya kan? Nah, ini kita misalkan, kita tulis misal gitu ya. Maka U aksennya adalah apa? 3. Turunkan terhadap theta, gitu ya. Lalu V yang sama dengan cos 2 theta, maka turunan V aksennya sama dengan terhadap theta. Ingat, cos 2 theta, turunkan dulu terhadap cosnya. Turunkan dulu terhadap cosnya, itu min sin 2 theta. Oke. Dikali dengan turunan dalamnya 2 theta, yaitu 2. Atau sama dengan minus 2 sin 2 theta. Sudah, kalau misalkan sudah terbentuk seperti ini, sudah kita akan buat menjadi sebuah turunan berbentuk U kali V. Berarti nanti kita punya P aksen theta sama dengan U aksen V tambah V aksen U, seperti itu. Sehingga nanti kita punya nilai P aksennya sama dengan apa? U aksen V. U aksennya adalah 3, berarti 3 kali V. 3 kali cos 2 theta. Ya kan? Ditambah dengan V aksennya adalah min 2 ya. Berarti min 2 sin 2 theta. Gitu ya. Dikali dengan U-nya adalah 3 theta. 3 theta. Sehingga sama dengan 3 cos 2 theta min 6 sin min 6 theta, maaf. Min 6 theta kali sin 2 theta. Karena di dalam soal awal ini adalah bentuk perkalian, maka di jawabannya kita samakan bentuknya. Berarti sama dengan, bolehlah kita keluarkan 3 theta gitu ya. Maaf, kita keluarkan 3
kita faktorkan 3, sehingga nanti kita punya cos 2 theta min 2 theta kali sin 2 theta. Oke, ini seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan 3 bentuk lain di contoh turunan fungsi trigonometri lanjutan yang kedua, seperti itu ya. Oke, berarti mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang paham, ya silakan kalian diskusi dengan teman kalian lagi dan diskusikan juga ke guru kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.